merupakan modal yang begitu tinggi nilainya. Adanya bahaya narkotika, psikotropika, dan zat adiktif saat ini yang mungkin kurang terdengar, namun pada kenyataannya kan bahaya itu masih menjadi fenomena stres yang bisa saja menghampiri kita serta keluarga kita. Ada kata saya mengimbau seluruh jamaah sekarang selalu tetap menjadi jamaah yang cerdas, menjadi aset bangsa yang bermanfaat, tidak hanya rajin mengaji, namun juga harus melaksanakannya dalam berbagi, dalam peduli, supaya wujud aktualisasi ilmu yang sudah kita dapatkan. Jangan lupa untuk terus menjalankan protokol kesehatan dengan disiplin, pakai masker dengan benar, jaga jarak, sering cuci tangan dengan sabun, dan demikianlah hubungan dari saya. Semoga Allah SWT memberkati kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Boy yang sudah memberikan sambutan buat kita semua. Gak setiap harinya nih bisa beli hadiah karena sibuk banget ya Mas Boy ya. Alhamdulillah bisa mengawal. Kalau siang bisa Ustaz beli ya Ustaz. Ya. Jangan ketemu Ustaz. Ya. Suaranya. Ustaz saya pun suaranya nggak masuk Ustaz. Mungkin harus kan headset. Terlalu semangat Mas Boy, jadi tertutup suaranya. Boleh pakai bahasa isyarat Ustadz Saiful, bahasa isyarat biar saya mulai, kapan mulainya saya biar tahu. Kayaknya harus dicoba tuh Ustaz. Saya pun headset. Nah, Boleh? Masa ya? masuk silakan. Terlalu semangat ya Ustaz? Ya. Lalu semangat. Ya. Baik, Mas Boy, terima kasih banyak sudah memberikan sambutan. Mudah-mudahan bisa jadi semangat buat kita semua. Dan rekan-rekan sekalian, terima kasih Asra, waktu sudah jam 10:11. Kita akan mulai kajian kita. Jangan lupa nanti ada kuis yang akan diberikan juga. Hadiah sudah disiapin banyak, insyaallah. Dan buat yang teman-teman yang udah tadi pasang background seperti saya, akan di-screen dulu oleh tim kita, akan diberikan hadiah juga. Mungkin hadiahnya doa hari Jumat nanti ada terus masjid ya, insyaallah. Ya ada, insyaallah ada, tenang aja. Ya dan lagi. Monggo Ustaz silakan dilanjutkan kajiannya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'ni wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu da'ila ridwani. Allahumma salli alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani. Para ikhwan dan akhwat, para jamaah Masjid Asra yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan bahas tentang nikmat kesehatan ya. Inti dari apa yang akan saya sampaikan, saya ingin menjadikan para jamaah agar menghadirkan dalam diri mereka bahwasanya siapa yang berusaha menjaga kesehatannya karena Allah, maka dia akan mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena syariat kita ya di antaranya dibangun dalam hal memperhatikan kesehatan ya. Masalah kesehatan mendapat perhatian besar dalam syariat Islam. Ya, dan ini akan saya jelaskan insyaallah secara global ya. Oleh karenanya jika kita tahu bahwasanya syariat perhatian terhadap kesehatan, tentunya kita juga harus perhatian terhadap kesehatan sebagai bentuk menjalankan syariat Islam dengan baik. Saya akan buka dengan muqaddimah ya. Tentang urgensinya nikmat kesehatannya atau urgensinya kesehatan. Ada 3 poin ya. Yang pertama, kesehatan adalah nikmat yang terlupakan. Ada pepatah Arab mengatakan as-sihha tajun ala ru'usil asihha la yarahu ilal marda. Pepatah Arab mengatakan kesehatan itu adalah mahkota yang diletakkan, yang berada di atas kepala-kepala orang yang sehat. Tetapi yang bisa melihatnya hanya orang-orang yang sakit. Saya ulangi, kata mereka, kesehatan itu adalah mahkota
yang ada di atas kepala-kepala orang yang sehat, tetapi yang tidak ada yang bisa melihatnya kecuali orang-orang yang sakit. Orang yang sehat itu sendiri terkadang tidak melihat bahwasanya nikmat kesehatan adalah mahkota yang ada di kepalanya. Ini kenyataan bahwasanya kita sendiri terkadang lupa bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Betapa sering kita tahu nikmat sehat, tatkala kesehatan tersebut dicabut oleh Allah, baru kita tahu ternyata kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Kalau Anda tidak percaya, Anda silakan pergi ke rumah sakit, lihatlah orang-orang yang terbaring di atas tempat tidur. Di antara mereka ada orang yang kaya raya, ya. Tapi tatkala kesehatan dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia merasakan penderitaan, rasa sakit dan yang lainnya. Seandainya kalau dia mampu, dia ingin beli kesehatan berapapun harganya, dia mau keluarkan uang, ya. Tapi dia tidak mampu. Tetap aja dia terbaring di atas tempat tidur dengan kekayaan yang berlimpah ruah. Maka orang yang kaya tersebut yang terbaring di tempat tidur, sungguhnya dia kaya dengan hartanya, dia miskin dengan kesehatannya. Anda ya mungkin uang tidak seberapa, tapi Anda memiliki kesehatan, sungguhnya itu adalah salah satu nikmat yang sangat berharga. Yang dengan nikmat kesehatan tersebut Anda bisa merasakan banyak kenikmatan dunia. Anda bisa melakukan ibadah dengan sebaik-baiknya, Anda bisa belajar, Anda bisa melakukan banyak aktivitas dengan kesehatan yang Allah berikan kepada Anda. Oleh karenanya jangan lupakan bahwasanya kesehatan adalah nikmat yang luar biasa. Makanya Nabi SAW sudah ingatkan ya, bahwasanya nikmat tersebut terlupakan. Kata Nabi SAW, nikmatani makbunun fihima katsirun minan nas, as-sihha wal faragh. Kata Nabi SAW, dua kenikmatan yang terlupakan, yang manusia terpedaya. Dua kenikmatan yang banyak manusia terpedaya. Dia itu lalai, tidak dia manfaatkan dengan sebaik-baiknya, maka disebut dia tertipu. Makbun artinya tertipu, ya. Karena itu dua kenikmatan. Kenapa dia bisa tertipu? Karena dia tidak mengagungkan nikmat tersebut. Dia tidak menghargai nikmat tersebut, ya. Dua nikmat tersebut adalah as-sihhatu wal faragh, kesehatan dan waktu luang. Ini menunjukkan tentang urgensinya kita harus mengingat tentang nikmat kesehatan. Kemudian bagaimana ya Islam memperhatikan atau memperhatikan nikmat kesehatan. Di antaranya tadi hadis yang sudah kita sebutkan. Demikian juga dalam hadis kata Nabi SAW, man asbaha aminan fi sirbihi mu'afan fi jasadihi walahu qutu yaumihi faka'annama hizat lahud dunya. Kata Nabi SAW, barang siapa di pagi hari ya, di pagi hari aman di rumahnya ya. Kemudian apa? Sehat badannya ya. Sehat badannya ya. Kemudian dia punya makanan hari itu, seakan-akan kenikmatan dunia telah dihadirkan baginya. Yang ingin saya perhatikan di sini atau kita perhatikan di sini, kata Nabi SAW, barang siapa aman di rumahnya, sehat badannya. Di antara nikmat yang perlu kita ingat-ingat ya. Pagi-pagi kita nikmat, subhanallah, kita dalam kondisi sehat. Karenanya syariat menyuruh kita untuk berdoa agar mendapatkan kesehatan. Ya, menganjurkan kita berdoa agar sehat. Sehat ini penting masalahnya karena banyak aktivitas, baik aktivitas duniawi apalagi aktivitas agama sulit dikerjakan kalau dalam kondisi sehat. Di antara doa-doa tersebut ya, seperti doa pagi petang ya. Doa pagi petang. Di antaranya Nabi SAW berdoa,
Allahumma afini ini insyaallah kawan-kawan ada di zikir pagi petang. Allahumma afini fi jasadi wa afini fi sam'i wa afini fi basari wa afini fi basari la ilaha illa anta, dan seterusnya ya, doa yang masyhur yang maknanya ya Allah ya, sehatkanlah aku pada jasadku. Afiyah itu apa? Afiyah artinya sehat. Afiyah artinya sehat, jauh dari cacat atau sakit. Yaitu ya Allah, sehatkanlah badanku. Ya Allah, sehatkanlah pendengaranku. Ya Allah, sehatkanlah penglihatanku. La ilaha illa anta. Ini dibaca sampai 3 kali zikir pagi ya, kita baca. Karena kita harus ingat itu nikmat, dan kita minta kepada Allah agar diberikan kesehatan. Di antara juga doa zikir pagi petang, Allahumma inni as'aluka al-afiyah. Ya. Allahumma inni as'aluka al-afiyata fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-afwa wal afiyah fi dini wa dunyaya wa mali wa ahli, dan seterusnya. Ya. Jadi minta kepada Allah al-afiyah. Al-afiyah itu keselamatan. Al-afiyah ya, di antara makna afiyah adalah keselamatan ya. Di antaranya keselamatan jasad ya. Jadi kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar diberi kesehatan. Banyak doa lagi seperti Allahumma inna a'udzubika, ya Allah aku berlindung kepada Engkau min sayyi'il asqam. Ya Allah aku berlindung kepada Engkau dari penyakit-penyakit yang buruk ya. Berlindung dari penyakit-penyakit yang buruk. Yang buruk ya. Demikian juga dalam doa yang lain ya. Allahumma na'udzubika min munkaratil akhlaq wal a'mal wal adwa ya. Berlindung dari munkaratil adwa, al adwa, yaitu berlindung dari penyakit-penyakit yang berbahaya ya. Penyakit-penyakit yang berbahaya. Taib, dari 3 hal ini aja kita tahu bahwasanya kesehatan merupakan kenikmatan yang jangan dianggap sepele dan harus kita syukuri ya. Harus kita syukuri ya. Dan tentu kenikmatan tersebut akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala apa yang kita gunakan dengan nikmat tersebut. Taib, ini mukaddimah. Setelah ini saya akan menjelaskan tentang bagaimana perhatian Islam terhadap kesehatan. Tolong dihapus ya. Di antara doa juga yang sering kita baca, Allahumma inna a'udzubika min zawali ni'matik wa tahawuli afiyatik. Itu sama ya. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari hilangnya nikmat ya yang Kau berikan kepadaku, wa tahawuli afiyatik, dan dari perubahan afiyah. Afiyah dari keselamatan, termasuk dalamnya adalah keselamatan tubuh dari penyakit-penyakit. Pada poin berikutnya kita akan bahas bagaimana tentang perhatian Islam tentang masalah kesehatan. Bahwasanya syariat ini yang mulia ini penuh dengan perhatian terhadap kesehatan. Dari beberapa sisi insyaallah saya jelaskan pada bagian berikut ini insyaallah taala. Baik, kesehatan Islami, kesehatan dalam Islam ya. Sebagaimana kita tahu bahwasanya ada 2 hal dalam kesehatan, yaitu pertama untuk menghindarkan penyakit. Penyakit ada namanya tindakan preventif ya. Ya. Ya, pencegahan dari hilangnya kesehatan atau dari datangnya penyakit
yang disebut dengan at-tib al-wiqai dalam bahasa Arab. At-tib al-wiqai. Kemudian yang kedua, ya, ini at-tib al-ilaji, ya. Yaitu pengobatan jika, ya, bagaimana pengobatan jika telah ditimpa dengan penyakit. Dua hal ini diperhatikan dalam Islam, ya. Adapun tindakan preventif, ya, banyak sekali Islam menyuruh kita untuk menjaga kesehatan. Misalnya dalil umum, ya, seperti sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la darar wala dirar, seperti la darar wala dirar, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Tidak boleh ada kemudaratan. Kemudaratan baik untuk diri sendiri maupun untuk orang lain. Tidak boleh kita memberi mudarat pada diri sendiri ataupun mudarat pada orang lain. Makanya dengan dalil inilah para ulama mengharamkan misalnya merokok. Kenapa? Merokok bisa merusak diri. Kemudian juga bisa mengganggu orang lain, ya. Ini kaidah umum. Contoh lagi seperti firman Allah Subhanahu wa taala, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Kata Allah Subhanahu wa taala, jangan paparkan dirimu dalam kebinasaan, ya, dalam kebinasaan. Semua hal yang berbahaya, baik dalam berbahaya, ya, terutama baik dalam hal masalah dunia ataupun masalah agama, tidak boleh seorang memaparkan dirinya dalam hal tersebut. Maka ini dalil umum, intinya kita tidak boleh membuat diri kita menjadi sakit atau menghilangkan kesehatan dari diri kita dengan sengaja, ya. Taib, adapun bentuk-bentuk preventif yang diajarkan dalam Islam sangat banyak, ya. Taib, di antara bentuk-bentuk preventif tersebut, misalnya Islam memperhatikan kebersihan, masalah kebersihan. Dan ini contohnya sangat banyak. Contoh tentang kebersihan apa? Misalnya kebersihan adalah syarat sholat, ya. Syarat sholat. Kita tahu sholat tidak boleh dikerjakan kecuali Anda bersih, ya. Dengan berwudu, itu adalah bentuk kebersihan, mencuci wajah, mencuci kaki, mencuci tangan, ya. Atau kalau Anda junub, dengan mandi junub, baru Anda bisa sholat, ya. Sebagaimana juga tatkala Anda mau tawaf juga Anda dianjurkan untuk dalam kondisi bersuci. Kemudian bukan cuma itu, disyaratkan juga harus bersih pakaian harus bersih. Kemudian juga disyaratkan harus bersih tempat kita sholat, ya. Tidak boleh seorang sholat di tempat yang najis, ya. Siapa yang sholat di tempat najis, sholatnya tidak sah. Ini adalah bahwasanya syariat memperhatikan masalah kebersihan. Misalnya juga kebersihan gigi misalnya, ya. Gigi terlalu banyak dalil tentang sunnahnya siwak, ya. Sunnahnya bersiwak. Dan bersiwak ini kalau tidak ada kayu siwak, maka boleh menggunakan siwak dengan apa yang sama dengan fungsinya, seperti sikat gigi, ya. Seperti sikat gigi, induk. Nggak kelihatan. Seperti sikat gigi. Kemudian misalnya banyak, ya, kuku, ya. Kita disuruh potong, ya. Kemudian juga misalnya kemudian rambut kemaluan, ya. Ini banyak sekali dalilnya, ya. Kemudian istihdad, ya. Kemudian diantaranya bulu ketiak, misalnya natful ibid, ya. Ini semua diajarkan dalam syariat. Ini mendatangkan kebersihan tubuh. Kemudian juga misalnya perhatian sumber air harus bersih. Sumber-sumber air harus bersih. Makanya Nabi SAW, ya, Nabi SAW melarang buang air sembarangan, ya. Dalam hadis kata Nabi SAW, ittaqu al-mala'in
as-salasa. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jauhilah tiga tempat yang menimbulkan laknat. Yaitu apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Buang air di al-mawarid, di sumber air, buang air situ enggak boleh. Ya, berarti Nabi perhatikan kebersihan. Kemudian juga misalnya Nabi melarang buang air di tengah jalan, orang lewat nanti kena kotoran. Kemudian fizzil, Rasulullah juga melarang buang air di tempat teduh. Ada pohon rindang, buang air di situ enggak boleh. Mau kencing, mau air besar, ya, orang terganggu. Ya. Dan ini kalau orang tidur di situ, kemudian ada kotoran-kotoran akan menimbulkan penyakit. Dan Nabi sudah melarang hal ini. Sejak zaman dahulu, sejak zaman Arab Badui yang mungkin mereka buang air sembarangan. Ternyata Nabi SAW sudah perhatian. Ya. Contoh juga Nabi SAW melarang buang air kencing di buang air kecil, kencing di air yang tenang, air yang tidak mengalir. Ya. Al-baul fi fil ma'ir raqid, al-ma'id da'im. Rasulullah SAW larang, menunjukkan Rasulullah perhatian terhadap sumber air, jangan dikotori ya. Apalagi sumber air tersebut orang sering datang, orang sering mengambil, maka intinya Rasulullah SAW menyuruh menjaga kebersihan. Contoh juga misalnya Nabi SAW memerintahkan menutup makanan, dan ini datang dalam banyak dalil. Di antaranya sabda Nabi SAW, ya, atfi'ul masabih bil lail idza raqadtum. Kata Nabi SAW, matikanlah lampu di malam hari kalau kalian tidur, ya. Ya, apalagi lampu dahulu dibuat dari api, ya bahaya kalau tidak dimatikan, bisa jadi jatuh atau membakar dan yang lainnya. Kemudian aglikul abwab, kata Nabi SAW, tutup pintu. Kemudian kata Nabi SAW, wa auku al-asqiyah. Wa auku al-asqiyah, yaitu tempat-tempat air dahulu yang terbuat dari kulit, ya, kulit, kemudian isi air, kata Nabi suruh ikat, jangan terbuka, ya. Karena bisa jadi masuk kotoran, bisa jadi tumpah dan yang lainnya. Kemudian kata Nabi SAW, wa khammiru ta'am wa syarab, dan tutuplah makanan dan minuman, ya. Jadi kalau ada makanan, tutup itu sunnah. Jadi kalau kita setelah makan tutup, jangan dibiarkan makanan terbuka. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW 1400 tahun yang lalu. Kita tutup, bismillah, dapat pahala enggak? Dapat. Tutup minuman, dapat pahala enggak? Dapat. Ya, mungkin ada sisa kolak, sisa apa, tutup. Ya, atau dimasukkan di kulkas, intinya tertutup, jangan dibiarkan terbuka. Ya, ini menunjukkan Nabi menyuruh kita untuk menjaga kebersihan, ya. Baik. Kemudian perkara yang kedua, misalnya yang sedang ramai sekarang yang berkaitan dengan penyakit menular, pandemi misalnya, ya. Kalau dahulu ada namanya wabah taun, ya. Sudah sering kita bahas permasalahan ini, bagaimana sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Nabi SAW. Misalnya jangan, ya, mendekati orang yang sakit, ya, sakit menular. Kata Nabi SAW, la yurid al-musih alal mumrid. Jangan orang yang sakit mendatangi orang yang sehat, datang orang yang sakit, ya, kecuali menggunakan alat-alat tertentu. Ini kita bicara zaman dahulu. Kenapa Rasulullah SAW melarang orang yang sehat datang ke orang yang sakit? Karena ada penularan. Makanya Nabi SAW mengatakan, firra minal majzum, firaraka minal asad. Ya, firaraka minal asad. Larilah dari orang yang sakit menular, ya, lepra dan yang lainnya, sebagaimana kau lari dari singa. Berarti benar-benar perhatian, suruh lari seperti lari dari singa. Kenapa? Karena khawatir ada penularan. Ya, Rasulullah menyuruh kita untuk menempuh sebab, atau kita bilang ikhtiar. Ini sudah diajarkan oleh Nabi SAW bagaimana menyikapi orang yang membawa penyakit menular. Kemudian juga Nabi mengajar tentang isolasi, ya. Isolasi, ya. Bahkan isolasi kota, ya. Ya, seperti Nabi SAW mengatakan, idza sami'tum sami'tum waba'an fi atau ta'unan fi bi ardin, ya, jika kalian mendengar ada ta'un di sebuah kota, maka jangan kalian datang. Dan jika kalian mendengar ada wabah di suatu kota dan kalian berada di situ, jangan keluar. Ini namanya isolasi. Yang sudah terkurung dalam suatu tempat, jangan keluar, yang dari jauh jangan masuk. Kata para ulama, kecuali kalau seluruhnya sudah sama hukumnya, maka boleh berpindah-pindah. Ya, tapi intinya Nabi mengajarkan bagaimana menghadapi penyakit menular, dan ini juga berkaitan dengan tindakan preventif, ya. Kemudian juga misalnya syariat mengajarkan
nutrisi yang baik ya. Yang baik dan halal tentunya ya. Ini juga diajarkan dalam syariat. Misalnya syariat mengharamkan khamr ya. Tentu seperti narkotik ya. Ini juga hukumnya sama seperti khamr ya. Kemudian diantaranya bangkai ya. Diantaranya daging babi. Kemudian dihalalkan makanan yang halal. Lihat, di sini syariat mengharamkan perkara-perkara yang bisa menimbulkan penyakit ya. Daging babi kita tahu ada cacing pitanya dan yang lainnya. Kemudian bangkai ya, di mana darah terkumpul dan itu juga bisa membawa penyakit. Khamar jelas menghilangkan pikiran, menjadikan kesehatan tidak baik, apalagi narkotika. Ini menunjukkan bahwasanya masalah nutrisi pun syariat menyuruh kita untuk mencari nutrisi yang baik ya. Kemudian dihalalkan makanan yang halal ya, agar kita tidak sembarang asal makan ya. Kemudian diantaranya bahkan lebih dari ini syariat membahas tentang masalah kesehatan berkaitan dengan seks ya. Ya, maka diharamkan zina. Kita tahu bahwasanya kalau orang sering berzina, ya bisa menimbulkan penyakit-penyakit seksual yang berbahaya, di antaranya AIDS atau yang dibawa daripada AIDS. Dan Rasulullah menjelaskan bahwasanya jika sudah tersebar zina, akan datang penyakit-penyakit yang tidak ada sebelumnya. Dan Allah berfirman, "Wala taqrabu zina," jangan dekati zina ya. Kemudian juga misalnya penyakit liwat ya. Atau homo juga dilarang ya. Homoseksual juga dilarang ya. Ini juga diharamkan. Kemudian diantaranya misalnya mendatangi wanita dalam kondisi haid, ini juga dilarang. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Yas'alunaka wa yas'alunaka 'anil mahid." Mereka bertanya kepada engkau tentang haid. Qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahid. Katakanlah haid itu kotoran, najis. Ya, fa'tazilun nisaa fil mahid, maka janganlah datangi wanita dalam kondisi mereka sedang haid. Dilarang ya. Karena kalau seorang memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan istrinya dalam kondisi haid, maka timbul rawan menimbulkan banyak penyakit. Maka bahkan masalah kesehatan berkaitan dengan seks pun diajar oleh Islam ya. Kemudian diantaranya latihan ya, latihan fisik agar sehat. Seperti syariat menganjurkan ya, latihan renang, kemudian olahraga berkuda, kemudian memanah ya. Yang ini semua adalah olahraga-olahraga yang bisa mendatangkan kesehatan ya. Kalau zaman dahulu ini yang sangat penting, berenang, kemudian berkuda dan yang lainnya. Zaman sekarang silakan olahraga-olahraga yang lain. Yang kata para ulama bisa dikiaskan ya olahraga-olahraga yang membuat seorang kuat, misalnya untuk berperang, untuk melawan musuh kalau ada terjadi peperangan, untuk bela negara, bela Islam dan yang lainnya. Maka seorang boleh latihan. Dan ini menunjukkan perhatian Islam agar fisik diperhatikan. Bahkan dibolehkan olahraga bergulat ya, ketika ada dua orang anak kecil ingin mengikuti perang dengan Nabi dalam perang Uhud, maka Nabi menyuruh mereka bergulat, yang menunjukkan bahwasanya boleh olahraga tersebut, yang ini semua mengajarkan tentang kesehatan. Kemudian di antaranya ya, adalah kesehatan psikologi, ini terkadang kurang diperhatikan. Ini juga penting, bahwasanya psikologi yang sehat punya pengaruh besar dalam kesehatan ya. Tanya para dokter, mereka lebih tahu ya. Ya. Psikologi seseorang yang sehat sangat mempengaruhi
mempengaruhi kesehatan fisik. Ya. Karenanya syariat ya melarang suka marah-marah ya. Orang suka marah-marah cepat darah tinggi, kolesterol cepat naik ya. Dan macam-macam ya. Kata Nabi SAW, la taghdab, jangan marah. Faraddada miraran la taghdab. Ada seorang minta wasiat Rasulullah, beri wasiat kepada. Kata Nabi, jangan marah. Kemudian dia tanya lagi, ya Rasulullah, beri wasiat kepada aku. Kata Nabi, jangan marah ya. Walakal jannah, jangan marah, kau akan masuk surga ya. Bahkan syariat menjelaskan bagaimana kalau orang sedang marah suruh berwudu. Kalau lagi berdiri suruh duduk. Kalau suruh duduk masih marah suruh berbaring. Marah itu tidak disukai dalam syariat ya. Marah tidak disukai dalam syariat. Bahkan tatkala kita mendidik istri, mendidik anak, punya kesalahan, mendidik anak buah, kita marah kita terkontrol. Beda dengan tatkala marah kita dari syaitan, maka tidak terkontrol, kita bicara ngawur dan sembarangan, tindakan salah ya. Tapi kalau kita bersikap yang benar ya, maka tatkala kita memberi hukuman pun kita bisa memberi hukuman dengan baik. Rasulullah melarang kita untuk suka marah-marah karena marah itu punya pengaruh dalam kesehatan seseorang. Makanya orang Indonesia suka bilang, jangan suka marah, nanti cepat tua, ya. Cepat jadi nenek ya, cepat jantungan, cepat kolesterol dan yang lainnya ya. Kemudian diantaranya misalnya larangan untuk hasad. Ya. Larangan untuk hasad. Orang suka hasad, dengki sama. Cepat sakit hati, kalau hatinya sudah sakit, jantungnya sudah sakit, berpengaruh pada kesehatan tubuhnya. Dan itu benar, coba tanya para dokter ya. Dan Islam mengatur juga tentang bagaimana kesehatan rohani, kesehatan psikologi, agar seorang menjaga psikologinya sehingga tidak mempengaruhi, sehingga bisa menjaga kesehatan tubuhnya. Lihat kalau orang sudah kena kanker, apa yang disuruh pergi jalan ke tempat-tempat yang hijau, tempat-tempat yang indah, tempat-tempat yang tidak bikin mereka stres, mengurangi pertumbuhan kanker mereka ya. Dan ini benar-benar terbukti sama bagaimana stres seseorang menurunkan imun tubuh ya. Makanya saya sering ngobrol dengan para dokter di musim pandemi, mereka bilang kalau sudah mereka terinfeksi maka mereka tidak boleh stres. Bahkan para dokter banyak yang terinfeksi. Ketika sebagian dokter stres karena dia tahu bahaya penyakit tersebut, dia lebih stres dari orang awam, bahaya bagi dirinya. Maka kalau sudah stres kadang-kadang mereka keluar ke jalan kemana ya, supaya menghilangkan stres tersebut. Karena kalau sudah stres, imun tubuh tidak tumbuh dan tidak kuat melawan penyakit. Dan ini omongan para dokter. Itu benar-benar menunjukkan bahwasanya kebersihan, kejernihan pikiran, kebersihan hati, kolbu, ini mengaruhi kesehatan. Kemudian diantaranya Islam mengajarkan untuk beriman kepada takdir. Beriman kepada takdir. Berusaha positive thinking kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya seperti tadi disampaikan oleh Pak Boy, bahwasanya kalau orang tahu ini pasti ada kenikmatan atau suatu hikmah yang Allah kehendaki dengan adanya pandemi, seorang berpikir baik ya. Berpikir baik, berarti semua dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dengan demikian kita lebih sehat menghadapi berbagai masalah. Kalau kita sudah tidak beriman kepada takdir, kita marah-marah, kita meronta-ronta, kemudian kita sedih yang berlebihan. Ini yang setan mau seperti ini. Ya. Liyahzunal ladzina amanu. Innama najwa minasyaitani liyahzunal ladzina amanu. Kata Allah, bisik-bisik dari syaitan, liyahzunal ladzina amanu, agar menjadikan orang-orang beriman menjadi sedih. Kalau orang sedih boleh, wajar, tapi kalau berlebihan, tidak beriman kepada takdir, marah-marah, itu sangat mengaruhi kesehatannya, sangat mengaruhi kesehatannya ya. Saya beberapa waktu yang silam ketemu dengan seorang umurnya sudah 70. Saya juga tidak duga umur 70, dia tetangga saya waktu saya tinggal di Bambu Apus ya. Beberapa kali ke rumah saya ya. Dan selalu ketemu di masjid kalau sholat ya. Cuma sekarang saya sudah pindah. Setelah saya pindah dia main ke rumah 2 kali kalau tidak salah, atau 3 kali. Saya tanya sama beliau ya, bapak tersebut, "Pak, Bapak umur berapa?" "Oh 70 sekian." "Masya Allah." Saya pikir Bapak masih di bawah 60 ya. "Oh ibu saya lebih tua lagi." Kalau tidak salah dia bilang ibunya sudah 100 tahun lebih. Ibunya 100 tahun lebih. "Apa rahasianya Pak bisa sehat?" Ya. Karena dia, Masya Allah, dia tidak kolesterol, tidak gula, terus sholat di masjid, sholat subuh, selalu sholat subuh di masjid. Masya Allah, orang ya, mudah-mudahan Allah jaga kesehatan. Sudah 70 lebih padahal. Kemudian dia bilang, ibu saya juga tanya ini kepada ibu saya. Ibu saya bilang, "Nak, kalau kamu mau sehat, ada satu obat yang ampuh agar kau sehat." Apa obatnya? Disebut sama saya, namanya
jamu jati mahal. Ya, ini obat jamu jati mahal ya. Ini obat sehat. Sampai ibunya lebih dari 100 tahun ya. Obat sehat. Perhatikan, jamu jati mahal. Cari di mana? Ya. Di apotek tidak ada ya. Apalagi tanya sama Bang Pitung, nggak akan ketemu. Bang Pitung juga nggak jualan ini ya. Jamu jati mahal. Saya bilang, apa jamu apa itu, Pak? Mungkin dijelaskan. Jamu itu artinya jaga mulut. Kemudian jaga hati. Kemudian makan halal ya. Ini jamu kesehatan. Jamu jati mahal, jaga mulut, jaga hati, makan halal ya. Makan halal ya. Orang bisa jaga ini insyaallah ya. Ya Allah berikan dia umur panjang, berikan kesehatan. Jaga mulut, jangan ngomong sembarangan, jangan menyakiti orang, jangan menjatuhkan orang, jaga hati, jangan suka dengki, jangan suka marah-marah, jangan suka hasad, terima takdir Allah Subhanahu wa taala, sabar menghadapi ujian. Makan halal, jangan makan yang haram. Kelihatannya makannya sehat tapi ternyata hasil yang haram, bisa menimbulkan penyakit hati, bisa menimbulkan penyakit kanker, bisa macam-macam, kita nggak tahu ya. Tapi intinya ini di antara yang dia terapkan juga, ini adalah wasiat daripada ibunya dan dia terapkan sekarang. Namanya jamu jati mahal. Saya harapkan kawan juga bisa menerapkan obat spesial ini. Baik, adapun bentuk tib yang kedua atau kesehatan dalam Islam yang kedua, pengobatan yang kedua namanya atibul ilaji, pengobatan jika telah ditimpa dengan penyakit ya. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, tadawaw ibadallah wala tatadawaw bil haram. Ya, tatadawaw bil fa inna Allaha lam yanzil da'an illa anzala dawa'an illa anzala lahu dawa'an illa da'an wahidan, itu al-haram. Kata Nabi SAW, berobatlah wahai hamba-hamba Allah, tadawa ibadallah, disyariatkan berobat, tadawa ibadallah. Kata Nabi, berobatlah, wala tadawa bil haram, wala tadawa bil haram, jangan kalian berobat dengan perkara yang haram, jangan dengan najis, jangan dengan racun, jangan ya, berobat dengan yang halal ya. Fa inna Allaha lam yanzil da'an atau lam yunzil da'an, tidaklah Allah menurunkan penyakit illa anzala ma'ahu lahu dawaan, kecuali Allah turunkan juga obatnya. Alimaman alima jahilaman jahila, yang tahu yang enggak tahu ya. Illa da'an wahidan, kecuali satu penyakit, yaitu apa? Tua ya. Udah tua enggak bisa disembuhkan ya. Tetapi intinya Rasulullah menyuruh berobat. Oleh karena kita dapati banyak praktek dari Nabi SAW pengobatan seperti dengan bekam ya seperti dengan kai ya, meskipun hukumnya makruh, tetapi Rasulullah juga pernah melakukan kepada Sa'ad bin Mu'adz. Rasulullah SAW mengkai. Ya, tapi kalau orang yang minta kai yang makruh, tapi kalau berobat dengan kai, kita mengobati orang dengan kai, kalau mahir menggunakan besi yang dipanaskan boleh ya. Tapi intinya Rasulullah SAW melakukan pengobatan seperti habatus sauda, Rasulullah sampaikan suruh minum habatus sauda, kemudian madu ya. Ini semua tibun nabawi yang tentu perlu pembelajaran lebih lanjut tentang ukuran dosisnya berapa kali, ini perlu ya. Karena meskipun habatus sauda, madu itu obat, tapi perlu dipelajari tentang berapa dosisnya, berapa kali minum dan seterusnya. Tapi Nabi SAW menganjurkan itu berobat. Adapun perinciannya maka kembalikan kepada masing-masing. Setiap zaman modern punya pengobatan yang canggih, yang terbaru. Kata Nabi SAW, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kalian lebih tahu tentang urusan dunia kalian ya. Oleh karenanya kita kaum muslimin berusaha beristihad bersungguh-sungguh untuk bisa menciptakan obat-obat, menemukan obat-obat yang baik, yang aman bagi penyakit-penyakit yang timbul ya. Wallahu alam. Setelah ini kita lanjutkan lagi poin yang terakhir. Tolong dihapus. Yang mau difoto silakan foto.
Subhanallah, saya baru ada seorang yang curhat kepada saya ya, kepada istri saya juga, seorang ya, bercerita tentang bagaimana keluarganya, katanya. Bercerita tentang keluarganya di mana ayahnya sejak muda sudah terkena narkoba, terus sudah kecanduan, terjebak dengan narkoba ya, sehingga jadilah ibunya tidak diperhatikan, jadilah dia juga tidak diperhatikan ya, dan kondisi ayahnya sendiri perlu perhatian, membuat repot banyak orang. Wallahu alam kenapa dia bisa terjebak pertama, tapi akhirnya begitu, sudah rehabilitasi kemudian kambuh lagi, rehabilitasi kambuh lagi, sampai akhirnya meninggal dunia. Entah sudah sembuh entah belum, tetapi terus demikian dalam kondisi duduk, nggak bisa bergerak karena awalnya dari narkoba. Karena kalau orang inginkan kesehatan, inginkan kenikmatan ya, yang ini mengancam kesehatan gara-gara kenikmatan sedikit, akhirnya dia mengorbankan banyak kenikmatan yang lainnya. Seperti orang minum khamar, khamar mungkin lezat bagi dia ya. Lezat, kemudian setelah itu dia sakit, pening kepala, habis duit dan yang lainnya, kemudian urusan ekonominya hancur lebur, kebahagiaannya hilang, entah hubungannya dengan istrinya, mungkin istrinya selingkuh, mungkin macam-macam, anaknya kacau balau. Gimana dia mengurus sementara dalam kondisi teler ya. Apalagi seorang sudah terjebak dengan narkoba, sulit ya. Sudah terjebak narkoba, ingin melepaskan diri berat kalau bukan dari taufik dari Allah Subhanahu wa taala. Itu makanya jangan pernah coba-coba untuk narkoba. Rokok saja orang sudah susah melepaskan diri dari rokok. Sudah kena sekali, padahal tidak enak, cuma apa gaya-gaya supaya dikatakan sama cewek-cewek keren. Kalau tanya apa motivasi Anda merokok? Enggak ada, cuma ikut-ikutan teman supaya dianggap keren. Tapi sudah kecanduan, begitu kecanduan sulit untuk melepaskan candu rokok tersebut. Kalau rokok saja sulit melepaskan kecanduannya, bagaimana dengan narkoba ya? Akhirnya apa? Menghilangkan kebahagiaan ya. Ingin merasakan kenikmatan sebentar ya, kenikmatan. Tapi duit habis, merepotkan orang, jadi bahan hinaan orang, jadi bahan omongan orang. Akhirnya anak tidak diperhatikan, istri jadi kacau, kasihan ya. Oleh karenanya waspada, sebagaimana tadi dijelaskan oleh Pak Boy, hati-hati ikhwan. Saya juga dapat informasi bahwasanya di Jakarta kelihatannya, mungkin karena kita sering bergaul sama orang masjid, kita nggak tahu bahwasanya narkoba itu banyak tersebar ya. Hati-hati anak-anak kita, adik-adik kita, jangan salah bergaul ya. Kalau sekali mereka kena terpancing langsung kecanduan. Bahkan saya dengar namanya narkotik atau narkoba itu untuk buat kecanduan sekali saja sudah bisa bikin kecanduan. Beda dengan rokok. Kalau saya nggak tahu. Kalau rokok mungkin beberapa kali, orang pertama batu-batu, kemudian pertama leher sakit, dan yang ketiga 3 kali 4 kali sudah enak kecanduan. Tapi kalau narkoba katanya sekali saja sudah langsung apa? Kecanduan. Maka hati-hati, ada orang-orang yang merusak bangsa kita, ingin merusak pemuda-pemuda kita, ingin merusak negeri kita secara ini jelas ya. Apakah musuh dari dalam maupun dari luar kita nggak tahu. Yang penting hati-hati, waspada. Nikmat kesehatan harus dijaga. Taib. Sikap seorang muslim terhadap nikmat kesehatan. Ada 2 sikap ya. Sikap yang benar, sikap yang salah. Sikap yang salah. Ya. Sikap yang benar, ya. Kesehatan tersebut adalah kesehatan tersebut digunakan ya untuk ya beribadah kepada Allah, menjadi hamba yang berkah. Apa yang berkah itu? Berkah itu bermanfaat ya. Bermanfaat bagi orang di sekitarnya. Bermanfaat karena Allah tentunya bagi orang-orang di sekitarnya. Termasuk bagi tanah airnya ya. Dia bermanfaat ya. Jadi kalau kita punya kesehatan, manfaatkan sebenarnya untuk beribadah ya. Dia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Baik. Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, Nabi SAW, khairun nas man tala umruhu wa hasuna
amaluhu. Sebaik-baik manusia adalah yang panjang umurnya dan baik amalnya. Dan baik amalnya. Ya, kalau antum senantiasa punya kesehatan, gunakan bisa untuk sholat malam, digunakan untuk puasa sunnah, digunakan untuk mencari harta, untuk diberikan kepada anak-anak, berbakti kepada orang tua, untuk sumbang masjid, untuk bikin pengajian, ya, untuk membantu keamanan negara misalnya, yang bermanfaat kita lakukan. Kita beribadah kepada Allah dengan kesehatan tersebut, maka pahala kita semakin banyak. Saya sering atau beberapa kali sampaikan satu hadis, ini hadis dalam riwayat Imam Ahmad, saya bacakan lagi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnadnya, ya, nomor 1403, ya, 1403 saya bacakan, ya, menjelaskan pentingnya kita memiliki umur panjang untuk beramal soleh. Hadis ini dihasankan Hasan li ghairihi, ya, oleh Syuaib Al-Arnaud, pentahqiq Musnad Imam Ahmad. Hadis ini diriwayatkan dari Talha bin Ubaidillah, sahabat radhiyallahu anhu yang dijamin surga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Talha bin Ubaidillah, beliau berkata, anna rajulaini qadima ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa kana islamuhuma jami'an. Ada dua orang datang kepada Nabi, mungkin berhijrah, datang kota Madinah. Kemudian mereka masuk Islam bareng. Jadi masuk Islamnya startnya nol bareng-bareng, sama-sama masuk Islam di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa kana ahaduhuma ijtihadan min sahibihi. Yang satunya lebih semangat beribadah daripada yang lainnya. Faghazal mujtahidu minhuma fastushhid. Kemudian berjalan dengan waktu mereka menjalankan Islam, salah satunya berperang dan akhirnya mati syahid. Tsumma makatsal akhar, yang satu dia tidak meninggal, kemudian dia sampai setahun kemudian tsumma tufiya. Dia dikasih umur panjang lebih setahun daripada yang ini. Yang satu temannya sudah duluan meninggal, yang satu tertunda meninggalnya sampai tahun depan. Talha bin Ubaidillah bermimpi. Fara'aitu fima yara na'im ka'anni inda babil jannah. Saya mimpi, dalam mimpi seakan-akan saya berada di pintu surga. Idza ana bihima wa qad kharaja kharijun minal jannah. Fa'idhina lilladzi tuwfiyal akhira minhuma. Maka tiba-tiba ada seorang keluar dari dalam surga, keluar dari dalam surga, keluar ke pintu surga, kemudian mengizinkan orang yang terakhir mati, yang tertunda matinya setahun, untuk masuk surga lebih dahulu. Tsumma kharaja fa'adhina lilladzi tushhid. Kemudian setelah itu dia keluar lagi, orang yang mati syahid, yang mati lebih dulu, yang lebih rajin semangat ibadah, yang mati lebih dahulu, kemudian baru belakangan masuk surga. Tsumma raja'a ilayya faqala li irji' fa innahu lam ya'dhan laka ba'd. Ya. Kemudian dua orang tersebut kembali berkata kepadaku, kau belum boleh masuk, kau belum diizinkan. Ini Talha mimpi. Ya. Fa asbaha Talha yuhadditsu bihin nas. Akhirnya Talha bangun, dia ceritakan tentang mimpi tersebut kepada orang-orang. Fa ajibu lidzalik, orang-orang heran dengan mimpinya. Ya. Kenapa heran? Karena yang satu lebih semangat rajin ibadah dan meninggal mati syahid, kok masuk surganya belakangan? Lebih dahulu yang meninggal belakangan setahun dan tidak mati syahid, kok dia lebih dulu masuk surga? Orang-orang pun heran. Fa balagha dzalika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sampailah kabar tersebut kepada Nabi, cerita hangat yang sedang tersebar di kota Madinah ketika itu. Maka Rasulullah berkata kepada para sahabat, min ayyi dzalika ta'jabun? Jadi kenapa kalian heran? Qalu ya Rasulullah, hadza kana ashadda ijtihadan thumma istujhid fi sabilillah. Ya Rasulullah, yang pertama, dia lebih semangat beribadah dan dia meninggal mati syahid. Wa dakhala al-jannata wa dakhala hadzal jannata qablahu. Sementara temannya yang mati terakhir lebih masuk surga lebih dahulu. Maka Nabi berkata apa? Perhatikan, ini yang jawaban yang saya sampaikan agar kita menjaga kesehatan kita. Alaysa qad makatha hadza ba'dahu sanah? Bukankah yang satunya ini yang masuk surga di luar, setelah itu dia masih hidup setahun lagi? Ya. Faqalu bala, kata mereka, iya Rasulullah, dia meninggalnya setahun setelahnya. Qala wa adraka Ramadan fasamahu, bukankah dia mendapati bulan Ramadan dan dia puasa? Qalu bala ya Rasulullah. Wa shalla kadza wa kadza sajada fi sanah, bukankah selama setahun dia salat dan salat berkali-kali, berapa ratus sujud? Qalu bala, kata mereka, iya Rasulullah. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, falama bainahuma ab'adu ma baina samai wal ardh. Sungguh antara mereka perlu antara langit dan bumi. Perhatikan, setahun ini yang diberikan umur oleh Allah kepada teman yang kedua yang ibadahnya tidak seperti yang pertama, tapi membuat dia lebih masuk surga lebih dahulu.
Kenapa? Karena Allah berikan dia umur sehingga dia bisa lebih banyak beribadah. Ya. Maka seorang kalau dalam kehidupannya minta kesehatan, tadi doa-doa banyak, kita minta kesehatan. Untuk apa? Kita bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Nikmatani maqbulun fihima katsirun minan nas, as-sihah wal faragh." Dua kenikmatan yang banyak orang terpedaya, sehat dan waktu luang. Dia punya sehat, dia terpedaya, dia tidak gunakan untuk hal yang bermanfaat. Dia habiskan waktunya, kesehatannya untuk hal yang sia-sia, ya. Maka seorang waspada, kesehatanmu tidak selamanya. Akan datang suatu waktu tiba-tiba kesehatanmu dicabut atau engkau langsung meninggal dunia. Rasulullah SAW bersabda, "Iktanim khamsan qabla khamsin." Manfaatkan 5 perkara sebelum datang 5 perkara. Di antaranya sehatika qabla saqamik. Sehatmu sebelum kau sakit. Manfaatkan sehatmu sebelum kau sakit. Mumpung kau masih sehat, masih bisa umrah, masih bisa haji, masih bisa berdakwah di kampung-kampung, masih bisa safar ke sana kemari. Nanti ada saatnya umrah sudah enggak kuat, haji sudah enggak kuat, mau berdakwah ke sana kemari sudah enggak kuat. Nah, mumpung masih sehat, kerjakan. Mumpung masih sehat, kerjakan. Dan di antara perkara yang menakjubkan, perhatikan ini ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah para jamaah Masjid Asra. Kalau seorang di masa sehatnya dia terbiasa pada suatu kebiasaan tertentu, ibadah tertentu, maka ketika dia sakit, maka kebiasaan tersebut argonya tetap jalan. Kata Nabi SAW dalam hadisnya, idza maridal abdu aw safar kutiba makana ya'malu minhu muqiman sahihan. Jika seorang sakit atau safar, tetap dicatat baginya amal kebiasaan yang biasa dikerjakan ketika dia sehat dan tidak bersafar. Contoh seorang ketika sehat biasanya apa? Biasanya puasa Senin Kemis. Biasanya salat malam, ya. Biasanya dia bisa cari uang, bisa bersedekah, atau dia sakit. Enggak bisa lagi salat malam, sulit untuk bangun 5 waktu dia susah. Kemudian dia tidak bisa puasa Senin Kemis, enggak bisa lagi. Kenapa? Dia sudah sakit. Mau bersedekah enggak bisa, dia enggak bisa kerja. Tetapi karena ketika dia sehat itu kebiasaannya, meskipun dia sakit 10 tahun, 100 tahun dia sakit misalnya, tetap saja argo pahalanya jalan. Kenapa? Syariat sangat mulia mencatat argonya sesuai dengan kebiasaannya. Makanya ikhwan hati-hati. Antum sehat, ya. Biasakan diri pada amal-amal kebajikan, memberi manfaat kepada orang lain, menyenangkan orang lain, ngurus masjid, berbakti sama orang tua, memberi sumbangsi kepada bangsa dan negara. Intinya berusaha berbuat kebaikan, ya. Makanya saya katakan tadi, seorang sehat berusaha berkah. Apa itu berkah? Bermanfaat bagi orang sekitarnya. Ya. Sebagaimana kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna minasyajari lama barakatuh ka barakatil muslim." Sungguhnya ada pohon yang keberkahannya seperti keberkahan seorang muslim, yaitu pohon korma. Pohon korma itu dari ujung atas sampai ujung akar semuanya bermanfaat. Maka seorang mukmin pun demikian, berusaha bermanfaat. Dia di keluarganya bermanfaat bagi anak istrinya, dia di kantornya bermanfaat bagi rekan kerjanya, dia seorang pegawai memberi manfaat kepada bosnya, dia sebagai bos bermanfaat kepada anaknya, kepada pegawai-pegawainya, dia sebagai rakyat bermanfaat bagi bangsanya, dia sebagai dokter bermanfaat bagi pasiennya, dan seterusnya. Sehingga dimanapun dia berada berkah. Susah dia mengerjakan itu kalau dia tidak sehat. Jadi kalau dia sehat dia bisa menjadi seorang yang berkah. Ibnu Umar juga pernah berkata, ya, "Idza asbahta fala tantaziri al-masa wa idza amsayta fala tantaziri as-sabah." Kalau kau sudah tiba di pagi hari jangan tunggu-tunggu lagi waktu sore hari. Kerjakan yang bisa dikerjakan. Mumpung masih sehat, mumpung masih hidup. Wa idza amsayta, kalau kau sudah sore jangan tunda pekerjaanmu sampai pagi hari. Yang bisa dikerjakan kerjakan. Kemudian kata beliau, "Wa khudh min sihatika limaradik." Manfaatkan kesehatanmu sebelum datang sakitmu, Ini memotivasi kita untuk menjaga kesehatan kita, ya. Jadi ikhwan, jadi kalau kita sehat dan niatkan karena Allah, kita dapat pahala. Seorang misalnya jalan pagi, lari pagi, naik sepeda atau latihan apakah, main bola, niatnya karena Allah juga kesehatan, dapat pahala. Karena innamal a'malu binniyat, amalan tergantung niatnya. Tapi yang terakhir, sikap yang salah, ya, berlebihan dalam olahraga, ya, sehingga waktu banyak yang terbuang, berlebihan. Jangan juga demikian, ya. Intinya semua yang berlebihan tidak baik, ya. Ingin sehat mau olahraga melulu. Terus kapan baca Qur'annya, ya? Kapan baca Qur'annya, kapan ngajinya, kapan silaturahminya, kapan baca bukunya, kapan murojaahnya, ya. Oke, kita olahraga bagus. Jalan pagi tiap hari, ada 1 jam untuk olahraga, ada waktunya untuk fitness misalnya. Tapi jangan berlebihan.
Jangan berlebihan. Ada waktunya mungkin main motor, mungkin manjat-manjat gunung, oke, tapi jangan berlebihan. Semua berlebihan tidak baik. Ini yang pertama, berlebihan dalam yang kedua, niatnya bukan karena Allah. Ini sebagian orang misalnya ikut fitness, kemudian untuk biar badannya keren, kemudian keluar kemana-mana pakai baju ketat supaya orang bisa lihat badannya mantap, apa six pack atau one pack atau apalah macam-macam lah. Tidak usahlah. Allah tidak melihat kepada tubuh kita. Innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila suwarikum, walakin yanzur ila qulubikum wa amalikum. Allah tidak melihat kepada jasad kalian. Allah tidak melihat rupa kalian. Allah melihat kepada hati kalian dan amalan kalian. Kita olahraga karena Allah Subhanahu wa taala. Percuma orang badan sehat-sehat tapi tidak pernah telepon orang tuanya. Percuma badan sehat tapi tidak pernah silaturahmi, tidak pernah bantu kakak adiknya. Percuma sehat tapi salat malam tidak pernah bangun salat malam. Percuma ente sehat buat apa kalau begitu? Itu nikmat sehat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat sehat akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Inilah ikhwan dan akhwat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sedikit yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat kita di masa pandemi. Perhatikan protokol kesehatan, diperhatikan. Kita menjaga kesehatan itu nikmat, maka dijaga, ya. Jangan disepelekan, jangan digampangkan. Sebagian orang sempat menulis bagaimana dia menyesal karena terlalu menggampangkan. Ya kalau kita sudah berusaha, Allah mentakdirkan, itu lain cerita. Tapi jangan kita menggampangkan. Konyol namanya, ya. Konyol. Kalau kita sudah berusaha, protokol kesehatan, menjaga jarak, PSBB atau yang lainnya, ya, kemudian terkena penyakit, ya itu kita sabar, ihtisab, ya, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun meninggal insyaallah mati dengan pahala mati syahid. Wallahu a'lam bishawab. Demikian saja yang bisa saya sampaikan kepada para jamaah Asrah, dan selanjutnya saya kembalikan kepada Bang Pitung hafizahullahu taala. Baik, jazakumullah khairan atas kajiannya. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk, alhamdulillah. Akan saya bacakan beberapa yang masuk. Pertama, pertanyaan dari Ibnu Rusdi. Ustaz, izin bertanya, bagaimana tuntutan dalam Islam terkait dengan kegiatan fisik atau olahraga yang dijadikan sebagai profesi, Ustaz? Mungkin berkaitan dengan profesinya penanya. Tidak jadi masalah. Kita yang kata Nabi SAW, ihris ala ma yanfa'uk. Semangatlah pada yang bermanfaat, ya. Kalau memang profesinya olahraga, ya tidak ada masalah di olahraga, ada pemasukan dari situ. Sebagaimana profesi sebagai dokter, sebagaimana profesi sebagai tukang AC misalnya. Jangan bilang ente buang-buang waktu ngerjain AC. Enggak, ini kan memang kerjaannya cari duit. Ya kalau kita kerjanya misalnya ente kerja di Astra tiap hari olahraga 5 jam ngapain? Kalau kerja di Astra terus tiap hari, ya. Kalau kerjanya kerja yang benar, ya, sesuai bidangnya. Setelah itu pulang masih olahraga 5 jam, buang-buang waktu, berlebihan. Enggak, maksud saya bukan gitu. Tapi kalau profesi Anda sebagai trainer misalnya atau pelatih, enggak ada masalah. Bikin kesehatan sama orang, dapat duit, enggak ada masalah. Ya, yang penting niatkan untuk bisa menjaga kesehatan orang lain, bisa hasilnya bisa untuk anak istri, bisa kirim sama orang tua. Allah alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya dari Hidayah di Jakarta. Ustaz, tadi disebutkan tentang penyakit menular. Pertanyaannya, bagaimana memahami dengan hadis yang diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang artinya dari Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda, tidak ada penyakit menular dan tiarah atau merasa sial dengan burung dan sejenisnya. Dan saya menyukai ucapan yang baik. Mohon penjelasannya Ustaz, pengertian dari hadis tersebut. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis la adwa, ya. Tidak ada penyakit menular. Para ulama menjelaskan maksudnya tidak ada penyakit menular terjadi dengan sendirinya. Semuanya terjadi dengan takdir Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya ketika Nabi ditanya, misalnya ada 10 onta, kemudian yang pertama sakit. Setelah yang pertama sakit, pindah yang kedua sakit, ketiga sakit, 10-nya semua sakit. Nanti bilang, oh ini gara-gara yang pertama. Iya, gara-gara yang pertama, tapi semua dengan izin Allah. Karena yang pertama siapa yang nularin? Kalau yang membuktikan semuanya dari Allah, buktinya yang pertama sakit, yang nularin siapa? Enggak ada yang nularin dia sakit sendiri tanpa ada yang menularkan. Itu membuktikan bahwasanya orang pertama terkena penyakit juga dengan takdir Allah, kemudian menular kepada yang lain juga dengan takdir Allah. Jadi maksud dari hadis tersebut, jangan kalian meyakini bahwasanya
penularan tersebut terjadi dengan sendirinya. Semua dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Tetapi kita disuruh mengambil tindakan preventif. Tadi hadis-hadis Nabi sudah jelaskan. Ya, jangan mendatangkan yang sehat kepada yang sakit. Larilah dari orang penyakit menular seperti melari dari singa misalnya. Kemudian ada isolasi tadi Rasulullah ajarkan sehingga kita memperhatikan maksudnya jangan meyakini bahwasanya itu tidak dengan sini. Saya punya kawan di Australia kemarin saya telepon beberapa waktu silam. Dia punya anak kerja di kantor satu gedung di Melbourne. Kebetulan di samping dia kerja dengan seorang dari Libanon kalau tidak salah, sakit, sudah flu, tapi dan tidak tahu kalau itu ternyata COVID ya. Kemudian dinasihati tetap aja sakit, akhirnya tetap aja kerja, akhirnya suruh periksa ternyata COVID. Di samping dia. Ini dia kerja sama orang kafir tentunya. Subhanallah, setelah itu di swab semuanya, rata-rata semua orang kena sampai 40. Dia yang di sampingnya tidak kena. Dia yang di samping duduk di samping orang itu yang mungkin sempat virusnya, ya, dia tidak tahu kalau itu COVID. Kalau dia tahu dia akan pergi. Tapi qadarullah dia tidak tahu, dia duduk ternyata dia tidak apa-apa. Dan kita dengar ada kawan juga demikian. Anak istrinya semua kena, dianya enggak. Ya kita bilang bahwasanya setelah di swab tidak ada penyakit. Jadi maksud saya kita harus yakin bahwasanya semua penyakit terjadi, apapun semua terjadi alam semesta asas izin Allah. Tapi kita harus ikhtiar. Harus ikhtiar. Tapi jangan kita menyangka bahwasanya semuanya di luar daripada aturan Allah. Semuanya di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Ikhtiar kita lakukan karena Nabi sallallahu alaihi wasallam yang menyuruh untuk berikhtiar menjauhi lokasi-lokasi sumber penyakit. Di antaranya sekarang kita melaksanakan protokol kesehatan dengan jarak, pakai masker, cuci tangan dan yang lainnya. Tidak ada salahnya. Kita niatkan karena Allah menjaga kesehatan, karena kita butuh kesehatan. Ya, kalau kita sakit, kasihan istri kita, kasihan anak kita, kerjaan kita ibadah juga susah. Entah kita meninggal husnul khotimah, su'ul khotimah enggak tahu. Kita belum sempat bertobat sudah. Wallahu alam. Makanya kita berusaha jaga kesehatan agar bisa banyak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Baik, Ustaz. Ini ada pertanyaan yang mungkin terkait dengan kondisi pandemi saat ini, mungkin ya lagi semuanya bisa pakai laptop, pakai handphone gitu. Mas Boy mau tanya langsung atau saya bacakan? Ya, Ustaz, pertanyaannya, Ustaz, bagaimana jika saya berada di depan laptop 5 jam karena belajar, mata saya berada di depan laptop 5 jam karena belajar? Apakah yang seperti itu mungkin dikatakan berlebihan atau bagaimana? Kalau tugasnya memang memperbaiki laptop, tidak apa-apa. Tapi intinya enggak, kita harus tahu, ini kan apa namanya, saya pun di laptop lebih mungkin dari 5 jam, makanya ngetik. Saya pun lebih dari 5 jam. Tapi ya, ada sih saya sisihkan waktu untuk makan pagi, harus makan. Saya disisihkan waktu untuk jalan pagi, seminggu 2 kali, ya. Sekali jalan 5 kilo. Saya harus itu, karena saya harus jaga kesehatan ya. Nah, kalau sakit ya tinggal dibekam. Tapi maksud saya, kalau memang ternyata tugas kita di hadapan laptop, mau apa lagi ya, mau apa lagi, nggak jadi masalah. Seperti saya bisa jadi sehari bisa 12 jam di depan laptop kalau lagi ada tugas, dan itu sering saya lakukan. Lagi banyak kerjaan, bangun tidur, sholat subuh langsung saya buka laptop. Dia tidak tutup laptop kecuali jam 12 malam atau jam 11 malam. Bangun subuh buka lagi, kerja lagi. Itu kadang-kadang kalau saya ngejar ada buku yang mau saya tulis, dan itu mungkin saja terjadi. Jadi ya, tapi ingat harus ada waktu untuk istri, waktu untuk anak, waktu untuk olahraga. Setiap kita ada haknya. Tubuh kita juga punya hak. Waktunya lapar makan, Mas Pitung ya. Ya. Baik, Ustaz, ini tadi pertanyaan dari saudara kita Kausal ya. Saudara kita Kausal yang bertanya. Jadi kalau di depan laptop 5 jam tergantung kondisinya ya, Ustaz ya. Tergantung kondisinya ya. Nah, kalau nonton 5 jam nonton yang enggak, nonton apa medsos yang ngapain, buang-buang waktu ya. Ya. Ya, Ustaz. Ini pertanyaan selanjutnya tentang izin bertanya barakallahu fikum, bagaimana hukumnya mengadakan atau mendatangi kajian akbar di tengah kondisi pandemi dan masyarakat berdempet-dempetan? Mohon bimbingannya Ustaz. Ini tentunya naskah buat DKM juga ini, khususnya buat kami di masyarakat dan teman-teman. Kayaknya banyak juga teman-teman DKM yang hadir pada hari ini. Saya bilang tadi, preventif itu dianjurkan dalam Islam. Preventif. Kalau kita bisa jarak, kenapa kita harus dempet ya?
Kalau bisa jarak, kenapa kita harus dempet ya? Sudah kejadian di beberapa daerah yang dahulunya tidak ada, bahkan sebagian mereka berbangga-bangga apa itu COVID, sehingga akhirnya terkadang sekarang mereka jadi daerah hitam atau daerah merah tua ya. Kejadian seperti itu. Asalnya mereka menganggap remeh ya. Jangan setelah kita sudah merah baru kita menjaga jarak. Kalau kita bisa menjaga jarak dari awal ya, alhamdulillah. Seperti saya di Jogja saya sholat 5 waktu di masjid ya. Jakarta enggak. Di sini meskipun daerahnya hijau, tidak merah, tapi mereka tetap jaga jarak. Mereka jaga. Alhamdulillah. Sementara ini bertahan. Saya nggak tahu. Alhamdulillah di komplek-komplek tersebut tidak terjadi klaster-klaster. Karena mereka tetap menjaga jarak meskipun mereka hijau. Ya, itu yang kita harapkan. Karena kalau kita gampangkan, akhirnya jadi merah. Kalau di merah udah repot. Ya, akhirnya dampaknya kita bangsa negara ini bukan tanggung jawab cuma pemerintah saja. Kita juga punya tanggung jawab. Kalau kita gampangkan, akhirnya kan dampaknya agama juga sudah dikerjakan, pengajian sulit, sholat Jumat juga susah, ekonomi juga berdampak dan macam-macamnya. Maka selama kita tidak darurat, masih bisa kita menjaga jarak. Ngapain kita sok-sok jago untuk kajian dempet gitu maksud saya? Itu sok jago tidak pada tempatnya. Sok jago tidak antum terus kalau bisa dempet terus apa masalahnya gitu? Kalau rapat juga apa masalahnya? Ya, beda halnya misalnya saya harus masuk karena kalau saya tidak bisa makan. Ya lain, itu sudah lain, ini darurat. Antum harus kerja, masuk dalam keramaian. Saya harus jualan, kalau saya nggak jualan, anak istri saya makan apa? Itu lain cerita. Ada hal-hal yang kita tidak harus jagoan di situ. Yaitu caranya kajian ya tidak harus dempet. Kenapa harus dempet? Ya, selama bisa menjaga jarak, jaga jarak. Jangan kita menggampangkan, akhirnya kita menggampangkan permasalahan, akhirnya ada orang yang kena COVID gara-gara kita yang menggampangkannya. Nanti ada hisabnya pada hari kiamat kelak ya. Lain halnya kalau darurat, saya bisa lain harus dempet, harus gimana ya, itu lain cerita ya. Tapi kalau selama masih bisa jaga jarak, kita jaga jarak ya. Allah alam bisawab. Baik Ustaz, pertanyaan selanjutnya. Ustaz, apakah sering bermaksiat akan menyebabkan kesehatan di masa tua terganggu? Datang dalam sebagian asar, sebagian salaf seperti itu. Allah alam ya, sebagian salaf ketika dia sudah tua namun dia bisa, kalau tidak salah meloncat atau apa gitu. Ditanya, Masya Allah, Anda sudah tua, kok masih bisa sehat? Kata dia, ini kaki saya atau tubuh saya, yang saya lupa tangannya apa kakinya atau matanya, atau saya lupa. Dia bilang, saya jaga dia ketika masih muda, ya, di jalan Allah, maka Allah menjaganya ketika saya sudah tua. Itu masalah hal yang gaib, ya. Tetapi sebagian ulama berdalil dengan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjaga dirimu. Kalau seorang menjaga Allah, niscaya Allah menjaga dirinya, menjaga keluarganya, menjaga kesehatannya, dan itu mungkin saja terjadi ya. Oleh karenanya banyak saya lihat di Saudi, banyak ulama-ulama sudah tua-tua tapi bayangkan nggak pikun. Mereka nggak pikun ya. Karena mereka selalu hafal Quran, mengulangi, ngomong kalau jawab masih lancar, justru tajam, tetap tajam gitu. Dan hanya terkadang kita bicara masalah ilmu dunia ya. Ketika semakin tua sudah tidak tajam lagi. Guru-guru saya misalnya dulu waktu saya di kampus, udah tua, udah tidak setajam mungkin ketika dia masih muda. Beda dengan ulama. Ulama tua tajam, hafalannya tajam, kemudian jawabannya juga tajam, menunjukkan Allah masih jaga kecerdasannya. Wallahu a'lam bishawab. Ya, intinya jangan kita juga saya tinggalkan maksiat supaya saya sehat, enggak juga ya. Artinya kita meninggalkan maksiat karena Allah Subhanahu wa taala. Baik. Ustaz, ini ada pertanyaan terakhir nih dari Bang Ganjar Gumilar. Silakan Bang Ganjar Gumilar dibuka audionya. Beliau ini penanggung jawab banyak nggak akting ya. Suka ngambil gorengan Ustaz kalau Masya Allah. Itu gorengannya gorengan herbal apa gorengan bermasalah itu? Silakan. Oh gitu ya, silakan. Iya, Ustaz, terima kasih Mbak Kito atas kesempatannya. Saya ingin bertanya Ustaz, kalau misalkan sekarang di kondisi seperti ini, kita kan ada mungkin yang tadi Ustaz bilang mesti keluar dari budaya kita di Al-Aziz itu, di lembaga zakat Nyanya Asra itu menyalurkan bantuan itu apa ya, di satu sisi mungkin ada
ada resikonya gitu. Tapi kita kan ada untuk menolong orang, misalkan menyalurkan ke tempat-tempat yang membutuhkan sebagai sebuah kos ya. Nah itu gimana Ustaz ya kalau kita ininya menghindari memang untuk meminimalkan orang Ustaz. Tapi kadang ada yang ini gitu Ustaz. Yang harus terjun langsung. Ya. Ya Allah alam ya, kita bilang memang ada sebagian saudara-saudara kita yang memang harus berkontak langsung, bahkan bukan cuma berdekatan, berkontak langsung dengan orang yang terkena COVID seperti tenaga kesehatan ya. Betapa banyak mereka berguguran di jalan Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menerima roh-roh mereka sebagai yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagian kita juga ya tadi saya bilang ada yang kerja harus cari makan di pasar yang terpaksa dia harus berdekatan. Ya kita bilang itu sudah gimana lagi ya. Antum juga mungkin ada hal-hal yang bisa antum kerjakan dengan tanpa harus berdekatan, lakukan semaksimal mungkin. Misalnya dengan mengkontak orang kamu tersebut, saya sudah siapkan barangnya di toko ini, silakan kau ambil, kau bagi, tinggal foto atau videokan. Itu kan bisa. Dengan dia sambil video dibagi, kita bisa online, ya, sudah bisa juga kita tahu ini terpercaya. Kalau selama itu masih bisa dilakukan, lakukan. Ada hal yang mungkin kita harus ketemu langsung, misalnya pihak sana mau ketemu, itu lain cerita. Kita datang tetap jaga diri ya. Kalau bisa pakai pakaian astronot oke. Kalau nggak bisa jaga jarak ya. Wallahu alam bisawab. Ini saja yang bisa saya sampaikan kepada kawan-kawan semuanya dari Masjid Asra dan yang lainnya. Semoga pertemuan kita diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjaga kesehatan kita dalam ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan. Terima kasih kepada Bapak Saudara dan juga saudara yang